Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Leonardo Franciscus Sitanggang dengan NIM 2215101007 dan yang kedua ada Adriana Katarina Parera dengan NIM 2215101008. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang ada pada pretest. Soal yang pertama, misal L1 dan L2 adalah garis pada bidang sistem koordinat kartesius dengan sumbu X pada L1 dan L2 masing-masing adalah 5 dan min 1 dan titik potong dengan sumbu Y masing-masing adalah 5 dan 1. Tentukan titik perpotongan L1 dan L2. Baiklah, untuk menentukan titik perpotongan L1 dan L2, kita perlu mengidentifikasi persamaan garis untuk kedua garis tersebut dan mencari titik di mana kedua garis tersebut bersilangan. Kita dapat menulis persamaan L1 dan L2 dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C, L1X sama dengan 5, dan Y sama dengan 5. Jadi, L1Y sama dengan MX plus 5. Untuk L2X sama dengan min 1, dan Y sama dengan min 1. Jadi, L2Y sama dengan MX min 1. Kemudian, kita perlu menentukan nilai kemiringan dari masing-masing garis dengan menggunakan informasi bahwa titik potong dengan sumbu Y adalah 1 dan min 1 pada L1 dan L2. Untuk L1, dengan intercept L1 sama dengan 5, 5 sama dengan M dalam kurung 0 plus 5. M sama dengan 0. Jadi kemiringan L1 adalah M1 adalah 0. Untuk L2, intercept L2 sama dengan min 1. Min 1 sama dengan M dalam kurung 0 min 1. M sama dengan min 1. Jadi kemiringan L2 M2 adalah min 1. Sekarang kita memiliki kedua persamaan garis dalam bentuk umum. L1, Y sama dengan 0x plus 5, L2 sama dengan L2Y sama dengan min 1x min 1. Kemudian kita dapat menetapkan kedua persamaan ini sama-sama untuk mencari titik perpotongan, yaitu 0x plus 5 sama dengan min 1x min 1 sama dengan 1x plus 0x plus 5 sama dengan min 1. Kemudian kurangkan min 1x dari kedua sisi hingga menjadi 1x plus 5 sama dengan min 1. Kemudian kurangkan 5 dari kedua sisi sehingga menjadi 1x sama dengan min 1 min 5. 1x sama dengan min 6. Jadi nilai X sekarang adalah min 6. Kemudian gunakan nilai X untuk mencari nilai Y. L1Y sama dengan 0x plus 5
Y sama dengan 0 dikali min 6 plus 5. Y sama dengan 0 plus 5. Y sama dengan 5. Jadi perpotongan L1 dan L2 adalah min 6,5 dalam koordinat kartesius. Untuk nomor 2, soalnya seorang pria diperintahkan oleh dokternya untuk mengonsumsi 5 unit vitamin A, 13 unit vitamin B, dan 23 unit vitamin C setiap hari. Vitamin tersedia dalam 3 merek dan jumlah unit vitamin per tablet ditunjukkan pada tabel terlampir. Temukan model kasus ini sebagai persamaan linear dan tentukan solusinya. Untuk menemukan model kasus ini sebagai persamaan linear, kita dapat menggunakan variabel X, Y, dan Z untuk mewakili jumlah tablet dari masing-masing merek vitamin A, B, dan C yang harus dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk mencari tahu berapa banyak tablet dari masing-masing merek yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, B, dan C. Yang pertama, untuk vitamin A diperlukan 5 unit. Jumlah vitamin A dalam setiap tablet dari merek A, B, dan C adalah 1,1 dan 0. Persamaan linear vitamin A adalah 1X plus 1Y plus 0Z sama dengan 15. Yang kedua, vitamin B diperlukan 13 unit. Jumlah vitamin B dalam tiap tablet dari merek A, B, dan C adalah 2,1 dan 1 masing-masing. Persamaan linearnya 2X plus 1Y plus 1Z sama dengan 13. Yang ketiga, vitamin C diperlukan 23 unit. Jumlah vitamin C dalam setiap tablet dari merek A, B, dan C adalah 4, 3, dan 1. Persamaan linearnya 4X plus 3Y plus 1Z sama dengan 23. Kemudian, kombinasi dari ketiga persamaan ini menjadi satu sistem persamaan linear. 1X plus 1Y plus 0Z sama dengan 5. 2X plus 1Y plus 1Z sama dengan 13. 4X plus 3Y plus 1Z sama dengan 23. Kemudian kita menggunakan metode eliminasi sederhana untuk menemukan solusinya. Kita akan mengambil pendekatan eliminasi untuk menghilangkan variabel Y dari persamaan kedua dan ketiga. Pertama, kalikan persamaan kedua dengan 1 dan persamaan ketiga dengan min 1 agar koefisien Y pada kedua persamaan tersebut saling mengimbangi. Hasilnya adalah 2X plus 1Y plus 1Z sama dengan 13 sama dengan min 4X plus 3Y plus 1Z sama dengan min 23. Sekarang kita menambahkan kedua persamaan di atas sehingga menjadi 2X plus 1Y plus 1Z ditambah min 4X dikurang 3Y dikurang 1Z sama dengan 13 dikurang 23 min 2X dikurang min 2Y sama dengan min 10. Kemudian, sederhanakan dengan membagi kedua sisi dengan min 2, yaitu X plus Y sama dengan 5. Kemudian ekspresikan Y dalam hal X sehingga menjadi Y sama dengan 5 dikurang X. Kemudian, dua persamaan dengan dua variabel X dan Y, yaitu 1X plus 1Y plus 0Z sama dengan 5, X plus Y sama dengan 5. Kemudian ganti nilai Y dalam persamaan dengan
5 min X, sehingga menjadi 1X plus 1 dalam kurung 5 min X plus 0Z sama dengan 5. Kemudian sederhanakan persamaan ini, X plus 5 min X sama dengan 5, X dikurang X sama dengan 0, sehingga 5 sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang selalu benar dan menunjukkan bahwa tidak ada solusi unik untuk sistem persamaan ini. Ada banyak solusi yang mungkin untuk jumlah tablet dari masing-masing merek vitamin A, B, dan C, sehingga dapat memenuhi kebutuhan harian. Yang soal nomor ketiga, tentukan nilai A, B, C, D sehingga sistem persamaan linear berikut tidak mempunyai solusi, satu solusi, dan solusi tak terhingga. Untuk menentukan kondisi di mana sistem persamaan linear berikut tidak memiliki solusi, atau memiliki solusi tak terhingga, kita akan mempertimbangkan determinan matriks koefisien dari sistem ini. Yang pertama, untuk menentukan nilai A, B, C, dan D sehingga sistem persamaan linear tersebut memiliki 3 kasus yang berbeda, tidak memiliki solusi, satu solusi, dan solusi tak terhingga, nilai determinan dari matriks koefisien A, B, C, dan D yaitu AD kurang BC. Yang pertama tidak memiliki solusi, yaitu AD kurang BC tidak sama dengan 0. Kita dapat memilih nilai A, B, C, dan D sehingga determinan matriks koefisien AD dikurang B, AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Yang kedua, satu solusi, yaitu AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Untuk suatu solusi, kita dapat memilih nilai A, B, C, dan D sehingga determinan matriks koefisien AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Selain itu, pastikan A per B tidak sama dengan C per D atau A per B tidak sama dengan min C per D. Contoh, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 2, D sama dengan 3. Yang ketiga, solusi tak terhingga atau AD dikurang BC sama dengan 0. Untuk solusi tak terhingga, pilih nilai A, B, C, dan D sehingga determinan matriks koefisien AD dikurang BC adalah 0. Selanjutnya, pastikan bahwa A per B sama dengan C per D atau A per B sama dengan min C per D. Contoh, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 2, D sama dengan 4. Baiklah, sekian dari soal pretest yang bisa saya bahas. Untuk soal kuis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan mengerjakan kuis matriks dengan 3 soal. Yang pertama adalah menentukan matriks AB dan BA. Terdapat matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan matriks B dengan ordo 2 kali 3. Hasil dari kalian AB tentunya menghasilkan ordo 2 kali 3 dari baris A dan kolom B. Langsung saja untuk perkalian A, AB, baris 1 kolom 1 matriks A akan dikalikan dengan baris 1 kolom 1 matriks B. Dan dilanjut seterusnya, yaitu 1 kali 2 ditambah matriks A baris 1 kolom 2 dikali dengan matriks B baris 2 kolom 1 dan seterusnya. Oke, ulang dari awal. 1 kali 2 ditambah 3 kali 5. Lalu 1 dikali 0 ditambah 3 kali min 2. Lalu 1 dikali min 4
ditambah 3 dikali 6. Dan pada baris 2 kolom 1 matriks A, rumusnya seperti tadi, 2 dikali baris 1 kolom 1 matriks B, ditambah min 1 dikali 5. 2 dikali 0 ditambah min 1 dikali min 2. Lalu 2 dikali min 4 ditambah min 1 dikali 6. Yang menghasilkan 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15, yaitu 17. 1 kali 00 ditambah 3 kali min 2 sama dengan 6. 1 kali min 4 sama dengan min 4 di dalam kurung ditambah 3 kali 6 sama dengan 18, sehingga hasilnya 14. Lalu 2 kali 2 dengan 4 ditambah min 1 kali 5 dengan min 1. 2 dikali 00 ditambah min 1 kali min 2 sama dengan 2. Dan terakhir 2 dikali min 4 ditambah min 1 kali 6 sama dengan min 14. Dan untuk perkalian matriks BA tidak bisa dilakukan dikarenakan persyaratan perkalian matriks adalah jumlah kolom matriks N harus sesuai atau sama dengan jumlah baris kolom M, yaitu di mana di sini matriks B sebagai memiliki ordo 2 kali 3, 2 kali 3 dengan kolom 3, dan matriks A dengan ordo 2 kali 2, yaitu jumlah kolom dan barisnya tidak sama. Selanjutnya pada soal nomor 2, menentukan matriks balok persegi berikut yang merupakan matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal. Kita akan fokus pada blok atau sel yang terdapat pada gambar. Yang A dikarenakan blok bawahnya, kan saya gambar blok bawahnya adalah bernilai 0, maka dipastikan ini matriks segitiga atas. Dan B, pada sel blok bagian atas dan sel bagian kanan bernilai 0 dan bawahnya adalah memiliki nilai, maka dipastikan ini adalah segitiga bagian bawah. Dan yang C adalah pada sel bagian kiri dan bagian atas bernilai 0 dan secara diagonal memiliki nilai. Kita hanya fokus selnya saja, ini pun bisa dianggap sebagai nilai diagonal, jadi termasuk matriks diagonal. Dan pada D, dikarenakan semuanya memiliki nilai pada sel blok bawah dan sel blok kanan, sehingga ini tidak termasuk ketiga matriks yang dijabarkan. Namun ini tetap termasuk matriks persegi karena memiliki ordo bernilai sama, 3 kali 3. Selanjutnya pada nomor 3 terdapat matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan fungsi X, 2X kuadrat min 3X plus 5. Dengan soal tentukan nilai fx, yaitu dengan cara kita substitusi fungsi X ke matriks menjadi fungsi. Kita mencari fungsi matriksnya, saya hapus dulu, langsung saja menjadi fungsi X hasil substitusi ke matriks A. Jadi fungsi A sama dengan 2A kuadrat plus 3A plus 5I. Ini sebagai identitas matriks. Kita akan menjawab 2A kuadrat terlebih dahulu, yaitu pada matriks A kuadrat terlebih dahulu. Kita selesaikan terlebih dahulu bagian kuadrat, yaitu A kuadrat sama dengan A kali A, matriks A dikali matriks A. Kita kali baris dengan kolomnya. 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 7.
1 kali 2 ditambah 2 kali min 4 sama dengan min 6. Lalu 2 kali 1 ditambah min 4 kali 3 sama dengan 9. Dan terakhir adalah 3 kali 2 ditambah min 4 kali min 4 sama dengan min 22. Setelah mengalihkan matriks A kuadrat, baru kita bisa mengalihkan matriks A dengan bisa mengalihkan 2 kali matriks A. Itu kembali ke fungsi A sama dengan 2 kali matriks A hasil dari kuadrat tadi, lalu 3 kali matriks A, dan 5 kali matriks identitas. Langsung saja kita kali 2 ke setiap baris dan kolom tiap matriks. 2 dikali 7 sama dengan 14. 2 dikali min 6 sama dengan min 12. 2 dikali 9 sama dengan 18. 2 dikali min 22 sama dengan min 44. Ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 3 kali min 4 sama dengan min 12. Ditambah 5 kali 1, 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Dan 5 kali 5 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 14, min 12, 18, min 44. Ditambah 3, 6, 9, min 12, dan ditambah 5, 0, 0, 5. Menghasilkan 22, min 6, baris 2, kolom 1, 27, dan baris 2, kolom 2, min 5, 1. Ini adalah hasil dari substitusi fungsi X ke dalam matriks. Yang penjabaran materi pretest dan kuis dari kelompok kami. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam harmoni.